والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادٍ إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil oleh umatnya, dan perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu menunjukkan bagaimana agar bisa berhasil adalah dengan memiliki semua kemampuan, memiliki semua kekuatan sehingga bisa berhasil. Dan ini tentu memerlukan banyak perjuangan, memerlukan banyak persiapan sehingga tujuan itu tercapai. Tetapi selain itu juga perjuangan dakwah itu tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi dinilai dari perencanaan. Maka ketika kita sudah berada di jalan dakwah, dari jalan manapun, maka mulai merencanakan itu sudah bagian daripada ibadah. Maka karena jalan dakwah ini tidak mungkin sia-sia selama dijalani, ya kita harus selalu bersemangat dan mensyukuri kita tetap berada di jalan dakwah. Kalau hari ini, saat ini kita sedang berada di masjid dan kita sedang menghidupkan masjid Allah, meramaikan rumah Allah dengan mencari ilmu, dengan mengkaji kehidupan Rasulullah SAW, maka itu juga bagian daripada perjalanan dakwah. Karena semua itu saling berkaitan. Di belahan negara lain itu yang negaranya sekuler, pemisahan antara negara dan agama, tradisi keagamaan itu jadi agak luntur karena tidak sepaket dengan negara, dan mungkin orang sholat itu ya jadi hal yang tabu. Nah, kita meramaikan masjid ini adalah bagian daripada perjalanan dakwah yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, fase-fase perjalanan dakwah Rasulullah SAW kalau kita petakan jadi dua, maka ada dakwah Makkiyah, ada dakwah Madaniyah, yang mana dua hal ini memiliki perannya masing-masing dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di dua masa ini, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, endingnya, terakhirnya Rasulullah bisa mengubah bangsa Arab. Ini bisa kita bayangkan, bangsa Arab itu sebelum Rasulullah diutus, mereka itu bisa disebut kalau hari ini bangsa yang barbar. Makanya disebut masa jahiliyah. Karena orang Arab waktu itu tidak memiliki sistem hukum yang teratur, tidak ada hukum yang disepakati bersama, sehingga sehingga yang kuat yang menang, dan mereka sangat mementingkan kesukuan. Jadi misalnya ada salah satu anggota sukunya yang salah, itu dibela mati-matian. Makanya tidak jarang terjadi, sering terjadi peperangan disebabkan salah satu orang, dan itu memancing yang lain untuk membelanya, dan terjadilah perang besar. Belum lagi perempuan sangat tidak dihormati di rakyat Arab di masa jahiliyah itu.
yang mana perempuan itu tidak dapat warisan, ada yang masih kecil dibunuh karena akan membuat malu, apalagi sistem pernikahannya yang sangat tidak masuk akal kalau kita pikirkan pada hari ini. Karena di masa jahiliyah itu ketika ada yang menikah nih, nah itu tidak ada batasan, kepala suku itu atau siapapun memiliki istri itu tidak ada batasannya berapa. Makanya dalam sebuah riwayat itu ada salah seorang saat bersyahadat atau dia masuk Islam, istrinya 10. Lalu kata Nabi, ceraikan yang 6, sisakan 4. Itu batasan. Nah, ini yang terhitung, belum lagi yang mungkin tidak terhitung, belum lagi budaknya. Wah, banyak, sangat tidak dihargai. Maka ketika kepala suku nih, kan ada istri pertama, anak laki-laki pertama, nah itu akan yang mewarisi kepemimpinan selanjutnya, kayak sistem kerajaan juga tuh, tapi versi mini karena per kabilah. Nah, yang anak pertama itu atau laki-laki anak pertama, nah ini kan sangat dibanggakan, itu jadi penerus berikutnya. Misalnya nang abah itu meninggal, selain mewarisi kepemimpinan, mewarisi harta, yang anak ini juga mewarisi bini abahnya selain mamanya. Jadi misalnya abahnya bisi bini 10, mamanya kan sekong toh. Nah, ketika abahnya meninggal, selain dapat tahta harta itu, istri abahnya tuh, nah yang bini kedua, 3, 4, 5 sampai 10 itu inya yang mewarisi. Mama tirinya tuh, nah inya mewarisi. Jadi apa? Jadi istrinya. Belum lagi inya bisi istri yang lain, banyak kok itu. Kada ada batasan. Sangat tidak dihargai perempuan. Dan masyarakat Arab tuh bisa dianggap masyarakat kelas 3 karena situ kan ada 2 imperium besar yang sangat sangat baik, sangat teratur. Ada Romawi dan Persia yang memiliki sejarah panjang. Jadi Arab tuh kayak dipandang sebelah mata ya, karena memang masyarakatnya seperti itu, sistemnya itu juga itu. Ada harganya sama sekali. Tetapi diutusnya Nabi Muhammad SAW merubah itu semua. Yang memang tugas Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu menekanannya kepada satu tauhid, lalu yang kedua adalah akhlak. Dan itulah yang merubah masyarakat Arab sedikit demi sedikit. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun percaya gerakan Nabi Muhammad ini, dakwah Nabi Muhammad ini akan merubah bangsa Arab. Nah, 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, lalu Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Disinilah Nabi Muhammad memberikan contoh yang berbeda dengan masyarakat Arab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berdasarkan kabilah ataupun suku, tapi di Madinah Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, di Madinah itulah Nabi Muhammad pertama kali memperkenalkan namanya apa? Ukhuwah diniyah. Al-ukhuwah fiddin, persaudaraan bukan karena faktor darah, persaudaraan bukan karena faktor keturunan, tapi persaudaraan karena apa? Lidin, karena agama. Tidak membedakan siapa muhajirin, tidak membedakan siapa ansor, mereka bersama-sama bersatu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Dan di Madinah itu Nabi Muhammad membuat yang namanya piagam Madinah, kesepakatan di kota Madinah, kesepakatan sesama muslim dan kesepakatan dengan orang-orang Yahudi sama-sama menjaga kota Madinah. Itu tuh kalau kita baca kondisi masyarakat Arab waktu itu, piagam Madinah itu terobosan yang luar biasa, menggoncangkan strata sosial di masyarakat yang tidak membedakan apapun, semuanya sama tuh. Luar biasa tuh merubah masyarakat Arab. Nah,
Tapi disinilah ketika mulai menanjak naik, disitulah tantangan semakin besar. Kalau di Mekah itu hanya orang kafir Quraisy, saat di Madinah itu ada Yahudi, kafir Quraisy, dan termasuk musuh internal, musuh dalam selimut yang disebut Al-Quran adalah Al-Munafiqun. Bahkan surahnya pun ada surah Al-Munafiqun. Ini yang merongrong kaum muslimin dari dalam. Tetapi perlu diingat, kekuatan kaum muslimin waktu itu ya memang tidak tanggung-tanggung. Jadi musuhnya ada, rivalnya ada, musuh muslimut ada, tetapi disitulah kekuatan kaum muslimin teruji. Makanya ujar Nabi, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Bagaimana mereka sami'na wa ata'na. Bagaimana mereka itu mendengarkan Rasulullah, mentaati Rasulullah dengan sepenuh hati. Nah, kemarin waktu di Ghazwatul Badar kita sama-sama mendengar bagaimana ketika 313 atau 314 ini yang awalnya hanya berangkat sekedar menghadang rombongan Abu Sufyan, tapi ternyata berubah situasi dan kondisi, ternyata terjadi perang yang disebut dengan Ghazwatul Badar, yang Rasulullah SAW minta izin kembali apakah siap atau tidak. Kata Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin Ansor, kami siap, karena memang di perjanjian itu hitam di atas putihnya tidak ada kesepakatan membela Nabi saat di luar kota Madinah. Itu makanya Nabi menakuni lagi siap atau kandang itu, karena memang di perjanjian itu sama-sama menjaga kota Madinah. Ini yang membuat berbeda dengan kondisi umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka memang berjuang dengan sepenuh hati. Nah, selesai perang Badar dan itu menyisakan banyak kesedihan macam-macam. Itu ada beberapa rentetan peristiwa yang kemarin terakhir itu kita membahas tentang meninggalnya Ka'ab bin al-Ashraf, itu salah satu pemuka Yahudi yang selalu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Jadi gangguan Yahudi itu kalau kita tarik yang agak dekat di sepanjang hidup Rasulullah SAW, mereka memang membuat keonaran, selalu membuat keonaran. Jadi kalau hari ini mereka membuat keonaran, ya memang dari dulu memang seperti itu kan. Tinggal kuat atau tidaknya kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, wah ini kaum muslimin kuat itu. Jadi bertarung dengan Yahudi, bisa melawan statement Yahudi itu ya tidak gentar. Karena Yahudi itu di Madinah, mereka memang sebelum kedatangan Nabi Muhammad menguasai perdagangan Madinah, menguasai ekonomi, dan mereka memiliki pasar sendiri. Yang kemarin ada kasus di pasar Bani Qainuqa yang salah seorang muslimah diganggu itu. Ini kan menunjukkan orang Yahudi di Madinah itu bukan sekedar tinggal, tapi memang menguasai. Tapi kaum muslimin itu tidak kalah kuat sehingga bisa menyaingi mereka, bisa mengendalikan orang Yahudi di Madinah. Ini bisa dikontrol. Nah, termasuk hari ini kita sedang diuji nih, lagi membaca berita, misalnya kayak Al Jazeera, memberi teman aja bencek hari-hari ini masih Israel ini sering menggempur terus. Ini nggak ada stop-stopnya. Menteri pertahanannya nih muyak dah, menteri perangnya tenang, komandannya benceknya beritanya. Anu jam statement sidin lah, habis kayaknya dibom dah. Habis Gaza tuh habis dibom dah, kayak titik mana lagi dibom kayak habis dah, habis. Ada lagi di statement itu seminggu kemudian diganti dengan panglima lain yang masih haus perang, saking anunya beritanya itu terus. Nah, disinilah kita diuji untuk hari ini. Nah, dengan segala tantangan tadi dan tantangan dari luar juga, maka ada beberapa kejadian yang Rasulullah SAW
harus melakukan tindakan. Misalnya kayak Ghazwatul Bahran. Nah, Ghazwatul Bahran ini apa? Jadi Ghazwatul Bahran ini menurut kabar, jadi Nabi ini memiliki intelijen yang disebar lah itu untuk tahu kabar dari luar apa. Nah, jadi kadada yang wah kita diserang bakajut, kadada siap apa-apa. Nah ada Nabi memang mengirim intelijen kemana-mana. Nah termasuk di sebelum Ghazwatul Bahran ini Nabi sudah ada kabar dari intelijen, kabarnya Bani Sulaim itu hendak mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kabarnya kayak itu. Ada juga yang mendapat ini anak bersatu lawan Quraisy, model kayak itu. Nah mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempersiapkan qawamuha salasumiatin muqatil, sekitar 300 pasukan. Nabi menyiapkan 300 pasukan. Gitu. Qadahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi syahri Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya ada namanya ghazwah, ada ngarannya sariyah. Bedanya apa? Sariyah itu adalah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ke-24 itu sariyah. Nah, kalau ghazwah Nabi memang memimpin, walaupun kada kejadian. Ghazwatul Bahran ini Nabi mendatangi ke sana ke wadah Bani Sulaim ini ya karena kabar mereka ingin menyerang Madinah. Walaupun di riwayat sini sebutkan tidak terjadi itu, tidak terjadi. Padahal Nabi apa? Fa'aqama biha syahr Rabiul Akhir tsumma Jumadil Ula. Kurang lebih sebulanan lah Nabi Muhammad begadang di sana di tempat tujuan, ngaran tempatnya Bahran. Tapi di sana ada apa-apa, Nabi belikan itu. Walam yalqa harban, tidak menemui perang di sana. Cuma ini tetap dalam sejarah disebut ghazwah. Kenapa? Karena Nabi memimpin pasukan ini jadi. Bisa ada kejadian itu. Jadi kadang perang Tarus ada juga yang terjadi ini mungkin musuhnya menarik mundur kejadian atau apa kata terjadi. Ini salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Ghazwatul Uhud. Ghazwatul Uhud isti'dadu Quraisyin lima rakah naqimah. Kafir Quraisy menyiapkan perang. Jadi setelah kekalahan telak di Ghazwatul Badar tahun 3 Hijriahnya itu kaum kafir Quraisy menyiapkan balas dendam. Jadi Ghazwatul Uhud ini idenya, semangatnya itu memang hendak balas dendam kada dan yang lain. Kalaunya Ghazwatul Badar itu kan karena hendak membantu Abu Sufyan, selanjutnya menyerang. Nah kalaunya Ghazwatul Uhud ini memang hendak membalas dendam, asal terbalas dendam, nah itu bahasanya. Nah kanat Makkah tahtariqu ghaidhan 'alal muslimin mimma asabaha fi ma'rakati Badar min ma'satil hazimah wa qatlil sanadid wal ashraf wa kanat tajishu fiha naz'atul intiqam akhdhu ta'r hatta inna Quraisyan kanu qad mana'u al-buka ala qatlahum fi Badar wa mana'u min isti'jal fi fidail usara hatta la yatafattan al-muslimun mada ma'satihim wa huznihim. Jadi sampai-sampai mereka itu melarang ada yang menangis, jangan menangisi kekalahan ini. Nah itu saking geramnya, saking mereka itu sangat sampai kecewa, sangat membenci kekalahan ini, sampai nangis. Karena ini kalah telak dan pembesar Quraisy banyak yang mati, rugi belum, perang pertama belum, banyak lagi. Dan Ghazwatul Badar ini kenapa jadi dianggap besar? Salah satunya itu karena jumlah pasukannya, dan malaikat itu turun juga waktu Ghazwatul Badar nih, dan Nabi doanya tuh. Jadi di antara doa-doa Nabi itu sebelum perang atau yang lain-lain, doa sebelum Ghazwatul Badar ini termasuk doa yang sangat keras. Ujar Nabi, misalnya kami kalah di perang ini,
la tu'bad abadan. Ya Allah, bilanya kami hancur di perang ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi selamanya. Duanya saking beratnya yang dihadapi di Ghazwat Badar ini. Tapi kan pada akhirnya berhasil karena memang apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat yang bersamaan kafir Quraisy yang merasakan kekalahan telak, kalah benar. Dari segala sisi kalah. Malu apa macam-macam. Sehingga mereka menyiapkan Ghazwat Uhud ini. Wa akhadha sa'ar. Wa akhadha sa'ar itu menuntut balas. Jadi dalam tradisi Arab itu ada ngarannya talabus sa'ar, menuntut balas ada. Menuntut balas. Nah, hukum kisos itu ada hubungannya dengan itu. Kan kisos itu kayak ini. Kisos dalam bab jinayat, bila kita belajar fikih, ada ngarannya babul jinayat. Jarang banget saya minta kasih itu membahas. Rancak di bab toharoh atau bab di ibadat, babul ibadat. Enak paling ada sedikit muamalat. Ada munakahat, jinayat itu paling jarang sampai ke sana. Nah, di babul jinayat itu ada ngarannya kisos pembunuhan. Jadi misalnya ada orang yang membunuh orang lain secara amdan sengaja, nah itu hukumannya ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama di kisos, maksudnya apa? Dibunuh, dieksekusi. Si pelaku nih terdakwa, nah ada tersangka lagi terdakwa ada, itu dieksekusi, dikisos, dibunuh juga gitu. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, nah ini rancak kita dengar buhan TKW kita atau TKI kita kasus di sana. Maaf Pak, bayar diet ganti rugi kepada keluarga korban. Si pelakunya membunuh. Nah, tapi keluarga korban tidak ingin dikisos, tapi hendak diet. Pilihan kedua. Berapa dietnya? Ya terserah yang minta, terserah pengadilan juga gitu. Berapa miliar gitu. Lalu yang ketiga adalah al-afu, memaafkan. Ketiga. Nah, orang kafir Quraisy ini ingin telah besar menuntut balas terhadap keluarganya, kabilahnya yang meninggal. Nah, ini model apa ya lah, menuntut balas kematian itu kayak tradisi dah. Makanya waktu semalam Nabi hijrah tuh, usulan Abu Jahal tuh apa? Yang jadi iblis bagus nih ya. Yang di Darun Nadwah, orang-orang kafir Quraisy rapat di Darun Nadwah tuh yang iblis hadir. Jadi Abu Jahal apa idenya tuh nah? Berhubungan dengan menuntut balas nih. Ya Abu Jahal kayak ini kita. Setiap kabilah mengirim apa? Satu orang yang ahli perang lah untuk membunuh Rasulullah. Kabilah ini satu. Maka ketika mereka ini bersatu bersama-sama membunuh Nabi Muhammad, maka keluarga Nabi Muhammad sulit untuk menuntut balas. Karena apa? Banyak kabilah-kabilahnya yang membunuh Nabi. Jadi repot ngalih. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib kadang-kala menuntut kabilah-kabilah lain karena banyak. Jadi camuh bingung gitu kan. Itu tentang pembunuhan ini. Nah, wa kanat Ikrimah bin Abi Jahal wa Sufyan bin Umayyah wa Abu Sufyan bin Harb wa Abdullah bin Abi Rabi'ah aksar zu'ama Quraisy nasyatan wa tahammusan li khawdil ma'rakah. Ada beberapa pemimpin Quraisy ini sosok-sosok yang bersemangat untuk menuntut balas. Ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini karena abahnya mati. Ada Sufyan bin Umayyah, ini anak Umayyah bin Abi Khalaf. Ada Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abu Sufyan ini kan salah satunya juga istrinya Indun tuh apa namanya nih, sangkal juga. Lawan siapa? Sangkal lawan Hamzah. Karena Hamzah ini membunuh keluarganya. Nah itu kisahnya. Makanya istri Abu Sufyan ini ada rencana lain. Apa? Membunuh Hamzah, mau pahakan lawan Wahsy. Jadi bukan sekadar nuntut balas, minta
kesempatan lain, namanya minta minta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini budak, Pak. Dan ketika ditawarkan oleh istri Abu Sufyan, itu tawarannya merdeka. Nah, Wahsy anak merdeka. Milihnya membunuh Hamzah merdeka. Nah, Wahsy akun. Makanya Wahsy umpat perang Uhud itu nya bukan karena faktor sama kayak kafir Quraisy, hendak menuntut balas, lain. Membela Makkah kah? Lain. Membela Abu Sufyan kah? Lain juga. Wahsy-nya hendak merdeka kayak gitu. Makanya ketika disuruh membunuh Hamzah, dah itu aja, jangan nungguin yang lain. Yang penting Hamzah terbunuh, dah habis, dia merdeka, nah itu aja. Ada faktor yang lain. Walaupun di kemudian hari Wahsy itu masuk Islam, kayak itu. Ya nang Nabi, ampun kau jangan buparak, nah aku jangan rasa keganangan Hamzah. Sedih bener Wahsy-nya berjauhai. Dan pada akhirnya kan Wahsy bisa menebus kesalahannya. Ujar Wahsy, saat aku masih kafir membunuh orang penting dalam Islam yaitu Hamzah. Hamzah itu sangat penting dalam dakwah Nabi. Kenapa? Orang terdekat Nabi, keluarga Nabi kan, paman, saudara sesusu Nabi juga, Ibu Hamzah ini mungkin seumuran. Apalagi Hamzah ini pemberani, sehingga beliaulah yang membela Nabi Muhammad. Jadi kan tahun ke-6 kenabian, dakwah Nabi ini semakin kuat karena masuk Islamnya dua orang pemberani, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuat itu. Nah, ini yang jadi incaran istri Abu Sufyan atau Wahsy tadi, incaran terbunuh. Hamzah meninggal kan karena di kisah belakangan Hamzah itu meninggal. Sidin ini dianggap karena di akhirat itu Sayyidus Syuhada, pemimpin orang yang mati syahid. Simbol orang mati syahid itu kayak Hamzah nih. Kayak itu. Nah, itu tokoh-tokohnya tadi Ikrimah, Sufyan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, dari beberapa nama tadi kita ambil dua nama lah, misalnya Ikrimah lawan Abu Sufyan gitu. Ikrimah dan Abu Sufyan ini kan star jadi pemimpin Quraisy dalam perang Ghazwat Uhud, kayak itu lah. Luar biasa nih jahatnya berarti. Tetapi di kemudian hari mereka ini masuk Islam dan berjuang untuk Islam. Kayak apa Allah tuh memberikan hidayah dari jalan yang tidak diketahui. Yang asalnya sangat memusuhi Nabi, amun Allah berkehendak hidayah itu Allah ampunnya, berubah jadi pembela Islam. Bahkan Abu Sufyan ini di akhir umur sudah tua benar. Mundur banjar tuh mengilai parang. Babaya awal tetap turun tulak jihad fisabilillah Abu Sufyan ini. Untuk apa? Memberikan semangat. Tetap turun. Semangat itu. Nah, ini bukan main-main karena memang rahasia Allah Subhanahu wa taala kan tidak tahu kita. Tidak tahu. Nah, wa awwalu ma fa'alu bi hadzal sadat annahum ihtajazu al-'ir allati kana qad naja biha Abu Sufyan wallati kanat sababan lima arqati Badar wa qalu lil ladzina kanat fiha amwaluhum ya ma'syar Quraisy inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mal ala harbi la'allana nudrika minhu sa'ran fa ajabu lidzalik fa ba'uha wa kanat alfa ba'ir wal mal 50,000 dinar wa fi dzalika anzalallahu ta'ala innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fasayunfiqunha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Jadi kayak ini orang-orang Quraisy mulai mengumpulkan harta duit mereka untuk perang. Karena perang ini mengibari lah sampai hari ini itu termasuk yang banyak mengeluarkan biaya perang itu. Ini kan hari inilah selain Israel ini nah, memerangi Palestina terus Ukraina lawan Rusia. Nah, itu banyak benar tuh uang duit. Roket itu kan sekali ditembak berapa miliar? Ditembak berapa miliar? Indonesia ini peralatannya kurang atau? Kita ini untung ada perang atau? Yang hanya perang selain duitnya ada cukup, peralatan perangnya ada cukup. Udah serbanyak. Nah mulai dahulu lah itu iya.
waktu anak Ghazwat Uhud nih Bang, iya banyak nih. Dan orang-orang Quraisy itu yang menginfakkan duitnya, mengeluarkan duitnya ini untuk membalas kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 36. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum. Itu istilahnya lah menginfakkan, bahasa Al-Quran lah mengeluarkan hartanya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah, memerangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini zaman Nabi Hijrah kah? Kada. Zaman wahai ini ya jualah, iya sampai kapanpun. Makanya di Al-Baqarah itu apa? Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Permusuhan itu pasti ada gitu, walaupun jalannya berbeda. Bisa jadi jalan hari ini yang di wilayah kita lah bukan perang kayak bahari, tapi apa? Jalur ekonomi, jalur budaya, jalur macam-macam lah, mempengaruhi memerangi kita, sehingga kita lupa identitas sebagai seorang muslim, sehingga kita melupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melupakan ajaran Islam yang baik. Karena apa? Ya kita diperangi. Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasrah. Yang mereka menginfakkan, ya kemudian mereka hasrah, rugi. Tsumma yughlabun, kemudian mereka kalah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah sudah di Jabal Australia akan memenangkan perang melawan orang-orang kafir Quraisy yang puncaknya itu kan pada Fathu Makkah. Tsumma fatahu bab at-tatawwu likulli man ahabba al-musama fi ghazwil muslimin min al-ahabish wa kinanah wa ahli tihamah wa akhadhu lidzalika anwan min tariq at-tahrid hatta inna Sufyan Umayyah agharra Aba Izza asy-Sya'ir alladhi kana qad asarra fi Badr famanna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasirahu bighairi fidyah wa akhadha minhu al-ahd bi alla yaquma diddahu agharrahu ala yuqawwima bi tahrid al-qaba'il did al-muslimin wa ahadahu annahu in raja'a ila al-ghazwah hayyan yughannihi wa ila yaqfulu banatahu wa qama Abu Izza bi tahrid al-qaba'il wa asy'arihi allati kanat tuzakki hafaizahum. Semua hal yang bisa dilakukan oleh kafir Quraisy mereka lakukan untuk menuntut balas. Jadi Ghazwat Uhud ini memang mereka bersemangat sekali untuk membalas kaum muslimin. Bersiap-siap itu persiapannya. Bisa dikatakan persiapannya lebih matang daripada Ghazwat Badar. Kalau Ghazwat Badar itu orangnya 1000, Ghazwat Uhud ini meningkat jadi 3000. Dasar siapannya tidak main-main, karena ini menuntut balas kerugian yang mereka terima sebelumnya, belum lagi rasa malu. Dan wakana Abu Sufyan asyaddu ta'liban al-muslimin ba'da ma raja'a min ghazwat Suwaid khaiban lam yanal ma fi nafsi bal adha'a miqdaran kabiran min tamanniyatihi fi hadhihi al-ghazwah. Kan semalam itu ada Abu Sufyan itu ghazwat Suwaid ke sana hendak menyerang Nabi langsung, tapi ya gagal lah itu, kocar-kacir. Makanya pas menyerang ketahuan langsung mukahan gitu, gagal. Nah, maka Ghazwat Uhud ini rencana mereka berikutnya hendak menuntut balas siapa macam-macam. Nah, dengan kondisi ini ya kaum muslimin harus selalu siap, dan dalam perjalanan sejarah itu khalifah muslimin, pemimpin perang kaum muslimin itu selalu siap siaga, apalagi sosok-sosok yang menentukan dalam sejarah. Kayak siapa? Misalnya kayak Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau itu terkenal masyhurun saat apa? Saat perang salib. Selalu ada tokoh kaum muslimin yang memperjuangkan agamanya. Perang salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi. Penaklukan Konstantinopel ada Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Mesir ada Amr bin As.
Karena ada lagi Zahir Bebres ini yang menghalau tentara Mongol hendak ke Mesir. Jadi kan Mongol itu menaklukkan Baghdad, berjalan ke Syam, jalan-jalan terus sampai Pak Mesir itu ada ngarannya Ain Jalut. Ain Jalut. Disitulah Zahir Bebres bisa memukul mundur atau mengalahkan Mongol. Terjadi sampai ke Mesir. Selalu ada tokoh-tokoh yang kayak itu dalam sejarah kaum muslimin. Selalu siap lah. Nah, Rasulullah di Madinah mengajarkan itu kepada para sahabat untuk selalu siap. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy ini mempersiapkan diri gitu, hendak menyerang, Nabi Muhammad sudah dapat kabarnya. Makanya itu ada kisahnya rapat persiapan Ghazwat Uhud. Qawamu jaisy Quraisy wa qiyadatu. Nah, Ghazwat Uhud ini kalau kita perhatikan dibandingkan Ghazwat Badar ada beberapa perbedaan. Ada perbedaan yang membuat Ghazwat Uhud ini pun memiliki cerita yang berbeda. Apa itu? Nah, kalau Ghazwat Badar itu memang sekedarnya aja itu. Sekedarnya aja jaga-jaga, sekalinya kejadian perang. Kalau Ghazwat Uhud dari awal memang persiapan perang. Ghazwah memang siap dah itu. Dan rapatnya ini persiapan perang. Nah, selain itu juga kalau ini kita lihat ranking para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini kan macam-macam. Yang nomor 1 sahabat Nabi ini adalah al-asyrah mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keafdoliahannya itu keafdoliahannya itu ada kelas-kelasnya tersendiri. Yang nomor 1 kan Al-Khalifah, yang Al-Khulafa Al-Arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Ini prioritas nomor 1 sahabat Nabi. Ibaratnya tuh ring satunya lah. Lalu yang kedua, al-asyarah mubasysyirina bil jannah. Siapa mereka? Yang keempat nih, tambah 6. 6 itu siapa? Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah, Harits bin Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah ini kan yang menggantikan Khalid bin Walid jadi panglima perang. Ini benar tuh. Nah, termasuk yang jadi yang jadi sosok penting di antara sahabat Nabi ranking berikutnya adalah para veteran Badar. Veteran Badar 313 ini memiliki posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bilanya kita membaca salah satu sahabat Nabi yang disebut lucu orangnya, Nuaiman. Nah, itu termasuk veteran Badar juga. Nah, selain itu siapa lagi? Selain yang itu banyak level-levelnya. Nah, cuma yang jelas jihad fisabilillah ini memiliki posisi tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka persiapan orang-orang Quraisy ini sudah semakin matang. Wajtama ilaihi minal musyrikin 3,000 muqatil min Quraisyin wal hulafa wal ahabish. Jadi ada sekitar 3.000, itu terdiri dari orang Quraisy, bubuhan budak dan suku-suku yang memiliki perjanjian dengan orang-orang Quraisy, sehingga jumlahnya terkumpul 3.000 pasukan. Nah, dan mereka juga ayastashibu ma'am an-nisa. Mereka merasa perlu membawa para perempuan untuk ikut di Ghazwat Uhud ini, gitu. Supaya apa? Menambah semangat lah. Hatta yakuna dzalika blaq fi 600 rijal duna tusab hurumatu ma'araduhum wa kana adadu hadhihi an-niswah 15 imratan. Perempuannya ada 15. Jadi di sisi kaum kafir Quraisy ada 15 orang perempuan. Nah, ini rancak beliau mau bebinian ini motivasi supaya lebih semangat. Nah, itu supaya apa? Karena perempuan dalam peperangan itu ianya kayaknya jadi harta ghanimah. Nah, yang inya kayaknya jadi budak.
dalam perang, ada bebiniannya atau ada kekanakannya. Pas kalah perang, perempuan dan anak tadi jadi budak. Jadi budak nah itu. Makanya bilanya membawa bebinan ini behimat perangnya tuh. Karena apa? Ya dianggap menjaga perempuan mereka nah itu. Wa kana silahun naqliyat fi hadzal jaish 3,000 ba'ir. Ada 3.000 unta. Wa min silahil fursan mi'ata fars. Ada 200 kuda. Baju besinya bang sekitar 700. Ada baju besi. Nah, pokoknya nih persiapannya sudah matang bener lah di Ghazwat Uhud ini. Nah, dan pemimpin perang komando utamanya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Itu komando utama. Lalu pemimpin pasukan berkuda bang Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid mulai kelihatan perannya di peperangan. Nah, yang kayaknya tuh ada kisahnya Khalid bin Walid ini yang membuat pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Karena waktu itu Sidin masih kafir dan memimpin pasukan berkuda khusus untuk berkuda. Lalu yu'awinuhu Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, dan membantu Khalid ini adalah Ikrimah. Nah, perlu diketahui bersama Khalid bin Walid ini lawan Ikrimah bin Abu Jahal ini bekawan para teman dekat, bestie lah. Karena apa? Khalid lawan Ikrimah ini sama-sama anak tokoh Quraisy. Nang abah pembesar Quraisy bekawan, nang anak sama-sama bekawan, sama-sama jadi tokoh Quraisy juga. Ini kan di sini satu tim masih sama-sama Quraisy. Tapi waktu Fathu Makkah, Khalid bin Walid kan sudah Islam. Waktu masuk ke kota Makkah dihadang oleh pasukan siapa? Pasukan Ikrimah. Tapi Ikrimah waktu itu selamat, kada mati. Akhirnya kan Ikrimah bersyahadat di pasukan kaum muslimin kembali. Nah, di perang Yarmouk Khalid bin Walid dan Ikrimah kembali bersatu bersama-sama dalam satu barisan. Tapi apa? Tapi Ikrimah di situ meninggal mati syahid di perang Yarmouk. Nah, itu kebersamaan Khalid bin Walid lawan Ikrimah terhenti waktu perang Yarmouk zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus siap benar nih dah. Pimpinan sudah siap, pasukan berkuda sudah siap, Ikrimahnya sudah siap benar. Nah, sudah itu. Ya taharrak al-jaysh al-makki ba'da hadzal al-i'dad at-tam nahwa al-Madinah. Wa kana as-sarat al-qadim wal-ghayz al-kamil yush'inu al-baghdha fi al-qurub wa yashbi amma sawfa yaqa min qital marir. Pasukan Quraisy ini mulai berjalan meninggalkan kota Mekah menuju Uhud. Untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Jadi siap benar nih dah. Musuhnya siap. Kaum muslimin siap juga lah. Siap. Sedikit lagi. Istikhbar an-nabawiyah taksyif harakatul adu. Wa kana al-Abbas bin Abdul Muttalib yuraqibu harakat Quraisy musta'dadatiha al-askariyah. Falamma taharraka hadzal jaysh ba'atha al-Abbas risalah musta'jalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dominaha jami' tafasil al-jaysh. Wa asra'a Rasul al-Abbas bi iblaghi risalah wajada fi sayr hatta innahu qata'a tariq baina Makkah wal Madinah allati tablugh masafah ila 500 km fi 3 ayyam. Wa sallama risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Masjid Quba. Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi ini kan di Ghazwat Badar 4 pasukan kafir Quraisy yang jar Nabi. Abbas ini dipaksa 4. Nah, Sidin ini tetap di Makkah begana. Abbas nih ini mantap bener strateginya nih. Jadi orang-orang Quraisy itu mengira Abbas ini masih bersama orang-orang Quraisy. Nah, waktu orang-orang kafir Quraisy ini bersiap hendak menyerang Madinah, Abbas paman Nabi ini langsung mengirim surat.
lalu menyuruh utusan, menyatakan wah ini paman paket ini mengirim utusan lah kasih kirim surat wadah Nabi. Bahari paling hancap tuh udah. Jaraknya kan Makkah Madinah 500 km. Kalau ditempuh 3 hari. Jadi yang si pengirim surat ini bahancap sampai ke Madinah supaya Nabi mempersiapkan. Nah, ini siapa yang mengirim? Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ada strategi itu kan. Ini yang jangan sampai kita terlupakan. Detail-detail kisah Nabi itu jangan sampai terlupakan. Kenapa? Mungkin di sanalah sumber keberhasilan Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya, apa yang terjadi dan bagaimana persiapan Rasulullah SAW menghadapi serangan orang-orang Quraisy beserta pasukannya gitu, dan apa langkah-langkah Nabi dalam menghadapi serangan ini, apa juga pilihan yang diambil, bertahan atau menyerang keluar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.